Vincent Kompany di musim ini berkemungkinan membawa Bayern sebagai satu-satunya klub yang mampu meraih treble 3 kali setelah di musim 2012-2013 treble pertama mereka lewat pelatih Jupp Heynckes, dan juga di musim 2019-2020 ya lewat Hansi Flick, dan gelar treble Hansi Flick juga ditambah dengan gelar sextuple di musim tersebut. Mereka menangi FIFA Club World Cup dan juga UEFA Super Cup, walaupun ini masih diperdebatkan karena FIFA Club World Cup waktu itu COVID ya, jadinya diundur ke tahun 2021, tapi masih dianggap itu di kalender 2020 sama FIFA. Dan di musim ini Vincent Kompany masih terbuka lebar ya untuk peluang dari Bayern Munchen meraih treble di musim ini, karena yang pertama mereka itu udah mengunci gelar Bundesliga setelah mengalahkan perlawanan dari VfB Stuttgart 4-2 di Allianz, dan juga untuk derby Pokal mereka kembali akan menghadapi VfB Stuttgart di final di tanggal di tanggal 24 Mei ya, masih sekitar 1 bulan. Jadi kalau misalnya soal expected goal mungkin masih bisa berubah, dan kemudian mereka juga masih melaju di semifinal dari UEFA Champions League, dan lawan yang mereka hadapi adalah PSG, dan orang-orang sih bilang kalau di laga ini adalah partai final yang ketagihan ya, dan menurut Fortmob sini Bayern Munchen memiliki total XG di musim ini sekitar 93 berbanding dengan PSG yang sekitar 64. Dan lalu kalau kita lihat juga mereka itu mencatatkan 81 gol dari open play, lalu dari set piece mereka mencatatkan gol dengan 18 gol. Lalu kita bandingkan dengan PSG itu kalau kita lihat untuk open play mereka mencatatkan 50 gol dari open play, jauh lebih banyak Bayern Munchen. Lalu untuk set piece mereka mencatatkan 11, dan juga di Ligue 1 musim ini Paris Saint-Germain masih bersaing ketat ya dengan Asilang. Sekarang gue buat video ini berjarak 3 poin, tapi di minggu-minggu sebelumnya pernah berjarak 1 poin, bahkan Asilang pernah menduduki peringkat pertama dari Ligue 1. Jadinya Bayern Munchen tentunya lebih diunggulkan di pertandingan kali ini, tapi masalahnya mereka di leg pertama harus bertandang dulu ya ke markas dari PSG yaitu Parc des Princes. Tapi seharusnya Bayern Munchen bisa menang karena trio mematikan mereka yaitu Harry Kane sudah berhasil mencatatkan 33 gol. Lalu Luis Diaz telah mencatatkan 15 gol, sementara Michael Olise sudah mencatatkan 13 gol. Lalu untuk assist
Oli sendiri juga sudah mencatatkan 18 assist ya, sedangkan Luis Diaz sudah mencatatkan 13 assist, yang artinya trio ini benar-benar mematikan. Jadi sepertinya mungkin akan ada tekanan di leg pertama dari kubu Park Des tapi sepertinya itu hanya menjadi batu sandungan kecil. Jadi kemungkinan Bayern Munchen akan maju ke final dari UEFA Champions League. Ditambah Paris Saint-Germain juga tidak konsisten dan mereka juga sudah kehilangan peluang untuk raih treble di musim ini dikarenakan di Coupe de France mereka harus kalah ya dari tetangga mereka yang hanya berjarak sekitar 100 meter, yaitu Paris FC, tim yang baru promosi di musim ini. Dan kalau mereka berhasil menangi treble, langkah selanjutnya adalah sextuple. Sekarang kita lihat untuk di UEFA Super Cup itu mereka harus melawan juara dari UEFA Europa League musim ini ya, yaitu kita lihat ada duo Inggris itu Nottingham dan juga Aston Villa, lalu di sebelahnya ada SC Braga dan juga wakil Bundesliga-nya yaitu Freiburg. Dan kemudian Bayern Munchen harus menangi Super Cup dari Jerman yang akan menghadapi pemenang dari DFB Pokal. Jika Bayern Munchen menangi DFB Pokal berarti kemungkinan besar akan menghadapi dua dari Bundesliga ya, yaitu Borussia Dortmund. Jadinya akan terjadi Der Klassiker. Dan kemudian mereka harus bermain di Intercontinental Cup, dan ini formatnya berbeda ya. Jika kalau di musim sebelumnya Bayern Munchen harus melangkah dari babak semifinal dulu, either melawan tim dari Asia atau Afrika, tapi di musim ini mereka otomatis lolos ke final ya, seperti yang dilakukan oleh PSG musim lalu. Di musim lalu PSG selaku juara UCL otomatis lolos ke babak final dari Intercontinental Cup menghadapi juara dari Copa Libertadores ya, yaitu Flamengo. Sebelumnya Flamengo harus bermain di Challenger Cup menghadapi wakil dari Mesir yaitu Pyramid FC. Jadinya lebih mudah ya untuk menjuarai trofi Intercontinental Cup di musim ini bagi Bayern Munchen karena dia hanya main satu laga dibandingkan dulu mereka harus bermain 2 laga. Dan sebenarnya yang sulit itu di DFB Pokal dan di Super Cup. Seperti yang lo ketahui tadi gue juga udah bilang, di DFB Pokal mereka kembali akan menghadapi VfB Stuttgart ya, dan mungkin VfB Stuttgart akan melakukan misi balas dendam setelah mereka dikalahkan oleh FC Bayern Munchen di Bundesliga di Spieltag 30, di mana di saat itu Bayern Munchen mengunci kemenangan di Bundesliga setelah mengalahkan VfB Stuttgart. Ditambah Bayern Munchen ini aneh di kompetisi domestik, apalagi di DFB Pokal
Mereka dahulu pernah kalah dari tim Dieter Liga, dari kasta ketiga Liga Jerman, pernah kalah dari Holstein Kiel di musim 2021 atau 2022, kalah dari tim kasta bawah. Dan juga apalagi kalau misalnya mereka berhasil mengalahkan Stuttgart di final di Bipokal, maka lawannya itu adalah peringkat kedua dari Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund. Dan apalagi Borussia Dortmund ya, berarti akan terjadi Del Clasico di DFL Superliga, dan Borussia Dortmund mungkin akan menjadi kesulitan yang berarti bagi Bayern Munchen. Ya, kita lihat aja apakah Vincent Kompany mampu mempersembahkan treble ketiga bagi Bayern Munchen, ditambah apakah dia juga bisa mempersembahkan treble kedua bagi Bayern Munchen. Kita lihat saja, dan kalau dia berhasil treble maka akan ada sejarah juga ya, yaitu bagi seorang kiper veteran mereka Manuel Neuer adalah menjadi pemain pertama yang berhasil menangi tiga treble ya dalam karirnya. Tapi biasanya kalau kayak gini biasanya suka gagal, seperti Marco Reus kemarin bersama Borussia Dortmund di final UCL. Mereka kalah lawan Real Madrid. Dan ya, kita lihat saja untuk Bayern Munchen sejauh apa performanya di musim ini dan setengah musim depan. Kalau di musim ini mereka meraih treble, apakah mereka mampu menunjukkan kembali konsistensinya di musim depan, terlebih di FIFA Intercontinental dan UEFA Super Cup ya, dan juga DFL Super Cup. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.